إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وبما جاء عن رسول الله وآمنا بالشريعة سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Wahai Ananda Muhammad Abdallah Zain Jailani bin Kiai Hubban Zain almarhum, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada putri saya yang bernama Aisyah Putri Melati dengan mas kawin emas 25 gram dibayar tunai. Kubutu nikaha wa tajwijaha bimahril mazkur naqdan. Yang kita hormati para kiai, para asatidz dan tokoh masyarakat, wabil khusus kedua keluarga besar mempelai, kita doain mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangganya penuh dengan sakinah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Allah kasih keturunan yang banyak yang baik, dimudahkan rezekinya yang halal dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya datang ke sini murni sebenarnya buat jadi saksi, dan udah bilang sudah nitip, jangan tausiah yang lain aja gitu. Udah nitip begitu. Cuma sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Ini mah pesan intinya buat dua belah pihak nih, buat Abdullah sama Aisyah. Kalau buat Abdullah cukup satu hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, khairukum li ahlih. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik sama keluarganya. Itu orang yang paling baik, kata Nabi, di antara kalian orang yang paling baik kepada keluarganya. Maksudnya apa paling baik sama keluarganya? Bukan cuma urusan materi, tapi baik perhatian sama keluarganya, dibimbing ibadahnya, dibimbing sholatnya, diingetin. Bahkan Rasulullah SAW ngedoain suami istri yang kalau malam cepretin pasangannya pakai air. Jadi kalau suami bangun malam tahajud, bininya dibangunin kagak bangun, ambil air cepretin mukanya, itu dapat doa dari Nabi itu. Tapi bininya bagaimana tuh cepretin pakai air kira-kira ya? Atau bininya juga begitu, bangun malam cepretin lagi, bang bangun bang, tahajud bang. Nah itu khairukum. Jadi baik ini bukan cuma ngasih emas, beliin belanjaan, ini diajak healing kemana-mana. Bukan cuma itu bisa. Tapi yang lebih daripada itu adalah dibimbing istri dan anak-anaknya sampai ke pintu surga. Sekarang banyak, kadang-kadang ada suami ngelihat bininya mungkin buka aurat, dia diam aja. Nah seperti itu yang paling baik. Yang kedua, ini hadis buat Aisyah. Hadisnya sudah sangat populer dan sering kita dengar. Rasulullah bersabda, ayyuma imra'atin salat khamsaha, shamat syahraha, wa ahsanat farjaha, wa ata'at zawjaha. Kalau punya 4 ini yang dibilang wanita manapun, 5 waktu kagak tinggal kecuali udzur, puasa Ramadan kagak ditinggalin kecuali udzur. Kemudian ahsanat farjaha, menjaga kemaluannya. Kalau di rumah kagak ada suami, kagak nerima tamu lelaki misalnya. Kalau ada lelaki telepon misalnya, ngomongnya juga kagak dimanis-manisin. Jaga betul-betul kehormatannya. Kemudian dia nurut sama suaminya kecuali ke dalam maksiat. Dalam maksiat nggak boleh nurut sama suami. Nurut sama suami, suaminya bilang jangan, suaminya bilang iya. Maka kalau 4 ini terlaksana, udah jadi istri solehah. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, harga diri, sama nurut sama suami, udah cukup. Itu udah jadi istri yang ideal, solehah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir penutup, di dalam hadis, di dalam masa Nabi Muhammad SAW, di masa Rasulullah dulu ada seorang suami istri, banyak kisah suami istri zaman Rasulullah. Salah satunya suaminya ini pergi berangkat melaksanakan tugasnya, dan dia pesan sama istrinya, kalau saya nggak pulang, kalau saya belum pulang jangan keluar rumah.
kalau saya belum pulang jangan keluar rumah sama sekali. Saat suaminya masih di perjalanan, zaman dulu belum ada handphone kayak sekarang, bapaknya si istri tadi sakit. Ada orang ngasih tahu, "Neng," kalau bahasa kitanya, "bapak lu sakit noh, lu tengokin gida." Dia bingung, kalau saya keluar, saya ngelanggar perintah suami saya, ini bagaimana? Dikabarin lagi, "Abah ente makin parah sakitnya itu." Dia tetap, "Saya takut keluar karena suami saya bilang kalau saya belum pulang agak boleh keluar." Sampai dia dapat kabar lagi, "Bapak ente meninggal." Pun dia belum sempat nengokin. Nggak lama pulang suaminya. Zaman dulu belum ada handphone kayak sekarang, jadi susah kirim-kirim kabar tuh lama. Akhirnya sampailah kabar ini kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah apa? Almarhum bapaknya yang meninggal itu dimasukin surga gara-gara anaknya nurut kagak keluar sama suaminya. Jadi hadiah dari Allah atas kesabaran si istri tadi nurut sama suaminya, hadiahnya dikasih langsung bapaknya tuh masuk ke dalam surga, gitu ya. Dan Rasulullah ridho, Allah Subhanahu Wa Taala ridho. Butuh kesabaran buat jadi orang baik, emang kagak gampang. Tapi insya Allah kita doain dengan doa semuanya jadi enteng mudah-mudahan. Amin. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Abdullah sama Aisyah ini diberkahin anak-anaknya, keturunannya, rezekinya, semuanya diberkahin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hadiniyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terlebih dahulu, iringan nganten terlebih dahulu. Jangan lupa subscribe guys ya.